Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, langsung aja kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang masalah masalah kaidah tentang masalah kalimah. Masalah kalimah al-jumlah sudah, kemudian masalah kalimah. Oke. Dari kalimah atau dari kalimat yang kemarin ya, ajza'ul jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki pada kaidah aja untuk lebih mempermudah. Nanti kita lihat dalam pembahasan yaitu ilmu gramatika ini, sehingga memudahkan kita untuk memahami ilmu gramatika, dan nanti bagaimana kita itu bisa mempraktekannya di dalam membaca literatur, terutama literatur hadis maupun tafsir, maupun dalam kitab-kitab kuning yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an al-mautu taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Al-awwal huwa fi'lul madhi, yaitu kita memasuki pada pembahasan tentang masalah pembagian fi'il ya. Oke. Al-qaidah. Oke, silakan kita masuki pada kaidah dulu. Ini ilmu yang lumayan agak sulit, karena kalau kita tidak memperkenalkannya, maka ya kalian tidak akan pernah tahu dan mungkin tidak akan pernah belajar di pesantren. Oke, al-qaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Ini yang namanya fi'il madhi ya, adalah kullu fi'lin, setiap perbuatan, ya dulu yang menunjukkan ala husuli amal, setiap perbuatan yang menunjukkan hasil pekerjaan fi zamanil madhi, pada zaman yang sudah dilewati. Oke, jadi fi'il madhi adalah, kalau kita katakan, sebagai kata kerja yang sudah dikerjakan tapi temponya sudah lewat. Hunaka al-amsilah. Coba kita perhatikan pada contohnya. Jarul qalbu. Awalan al-mutal jarul qalbu, wa thani waqafar rajulu. Misalu salis do'al kitabu. Misalu rabi taqatis sa'ah. Misalu khamis ja'atil bin. Misal sadis badat الدجاجة. Oke. الآن نتأمل في هذا البحث. تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا، لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، وإذا تدبرت هذا الزمن في كل منها وجدته زمنا ماضيا. فالكلمة جارة في المثال الأول تدل على جارة في الزمن الذي مضى قبل التكلم، والكلمات وقف في المثال الثاني تدل على الوقوف في زمان الذي مضى قبل التكلم أيضا، وهلم جرى. ولذلك يسمى كل كلمات من الكلمات فعلا ماضيا، وكذلك جميع الكلمات التي من هذا النوع. Oke, maksudnya begini. Ketika kita mau menganalisa dari contoh-contoh kalimat ya, yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa kalimat dari kalimat min kalimatul jaro huwa af'alan. Kita akan menjumpai bahwa dia adalah termasuk kata kerja, yaitu berupa fi'il. Li'anna kullu minha yadullu ala husnul amal fi zaman khas. Kenapa saya katakan dia itu menjadi af'alan, menjadi fi'il? Karena kalimat jaro itu menunjukkan suatu pekerjaan. Jaro itu artinya lari. Lari berarti dia itu bekerja.
Itu artinya pekerjaan yang sudah ia kerjakan. Wa idza tadabbarta hadha zaman fi kulli minha wajadtahu zaman madhi. Tapi ketika kita mau menganalisa lagi, zamannya kapan? Zamannya adalah zaman yang sudah ia lewati. Jaral kalbu, anjing itu berlari. Berarti kan anjing itu telah berlari. Berarti kan sudah lewat masanya. Dalam contoh selanjutnya kita menemukan waqafa yang artinya adalah berhenti, yang artinya berdiri, itu juga sama. Sebelum apa itu dalam contoh yang kedua, tadullu 'ala al-wuquf di zaman alladhi madha qabla taqallub aidan. Ini artinya apa? Dari contoh-contoh kalimat tadi doa semuanya adalah merupakan kalimat madhi, kalimat fi'il, tapi yang menunjukkan zamannya adalah zaman yang sudah terlewati. Nih, jadi kaidah yang perlu kita pahami tadi adalah al-fi'lu alladhi al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husli amalin fi zamanil madhi. Setiap perbuatan yang menunjukkan hasil apa itu pekerjaan tadi pada zaman yang sudah terlewati. Oke, itu pembahasan kita tentang masalah fi'lul madhi. Semoga ada hikmah dan juga ada manfaatnya. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah kaidah fi'lul mudhari, ya. Tidak usah khawatir, kita akan mempelajari ilmu gramatika, ilmu akhlak yang fungsinya adalah untuk membaca kitab kuning. Siapa yang mau mengikuti, insya Allah ia bisa mempraktekannya nanti di dalam membaca kitab. Oke, saya kira itu.